Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fid darsi lughatil arabiyyah. Kaifa halukum ayuhat tullab? Atamanna an takunu fis sihah wal afiyah. Gimana kabarnya anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya selama pembelajaran di rumah ini. Hadzal yaum sanastamir darsana fid darsi lughatil arabiyyah wa sanabhath anil jumlah al-fi'liyah wal jumlah ismiyah. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ma hiya al-jumlah fi'liyah wal jumlah ismiyah? Simak terus videonya sampai akhir ya. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini, peserta didik mampu memahami bentuk, fungsi, dan makna dari susunan gramatikal jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Lidzalika, hayya nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, lahyuz al-amthilah al-atiyah. Perhatikan contoh berikut. Jalasa at-talibu. At-talibu mujtahidun. Jadi di sini ada dua kalimat. Yang pertama, jalasa at-talibu, murid laki-laki itu telah duduk, dan at-talibu mujtahidun, murid laki-laki itu tekun. Kemudian perhatikan kalimat berikut ini. Yusolli al-muslimuna fil masjidi. Al-muslimuna yusolluna fil masjidi. Kedua buah kalimat ini memiliki arti yang sama, yaitu orang-orang muslim itu sedang sholat di masjid. Tetapi meskipun artinya sama, dalam bahasa Arab, kedua kalimat ini memiliki jenis yang berbeda. Apa sih bedanya? Yang sebelah kanan dinamakan al-jumlah al-fi'liyah atau jumlah fi'liyah, dan yang sebelah kiri adalah al-jumlah al-ismiyah atau jumlah ismiyah. Al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua jenis, yakni al-jumlatul fi'liyah wal jumlatul ismiyah. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh fi'il, sementara al-jumlah al-ismiyah itu diawali oleh isim. Jadi, untuk mengetahui jenis kalimatnya, kalian harus sudah bisa membedakan mana yang fi'il, mana yang isim. Contoh jumlah fi'liyah, jalasa at-talibu, yusolli al-muslimuna. Dua kalimat ini merupakan contoh dari jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il, yaitu jalasa dan yusolli. Kemudian contoh jumlah ismiyah, at-talibu mujtahidun. Al-muslimuna yusolluna. At-talibu dan al-muslimuna merupakan isim. Ingat lagi tanda-tanda isim, salah satunya adalah ada alif lam di depannya. Hal fahimtum? Sampai di sini paham ya bahwa al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab ada dua, yaitu jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il, dan jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim. Untuk menentukan sebuah kalimat itu jumlah fi'liyah atau ismiyah, jangan lupa lihat kata pertamanya. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari al-jumlah al-fi'liyah. Kita bahas tentang tarkibul jumlah fi'liyah atau struktur jumlah fi'liyah. Yang pertama itu ada fi'il plus fa'il. Subjek, predikat. Ingat, fa'il itu subjek, fi'il adalah predikat. Kemudian yang kedua ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, yaitu subjek, predikat, objek kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ini artinya udah ibu bedakan warnanya ya. Contohnya, Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Ja'a merupakan fi'il, Zaidun merupakan fa'il. Tanamu Hindun. Hindun sedang tidur. Tanamu itu fi'il, Hindun merupakan fa'il atau subjek. Qara'a Zaidun al-Qur'an. Zaid telah membaca Al-Quran. Qara'a itu fi'il, Zaid itu fa'il, Al-Quran itu merupakan maf'ul bih. Taktubu Hindun ar-risalah. Hindun sedang menulis surat. Jadi taktubu itu fi'il, Hindun itu fa'il, ar-risalah itu maf'ul. Jadi perhatikan ya, untuk dalam bahasa Arab, ini untuk jumlah fi'liyah, fi'ilnya duluan, predikatnya duluan nih.
baru subjeknya. Berbeda kalau dalam bahasa Indonesia subjek dulu baru predikat. Selanjutnya kaidah atau ketentuan jumlah fi'liyah. Yang pertama, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Yang kedua, fi'il harus mufrad. Yang ketiga, fa'il dalam keadaan rofa. Kita bahas lagi. Yang pertama, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Contohnya, jalasa at-talibu. Jalasat at-talibatu. Yadhabu Zaidun. Tadhabu Hindun. Nah, di sini fi'il dan fa'ilnya sama jenis. Maksudnya gimana? Jalasa ini adalah fi'il madhi untuk mudzakkar dan at-talibu adalah bentuk mudzakkar juga. Sementara yang jalasat adalah bentuk fi'il madhi muannas dan at-talibatu merupakan isim muannas. Sama juga, yadhabu itu mudzakkar, zaidun itu mudzakkar. Tadhabu itu muannas dan hindun merupakan isim muannas. Jadi tidak boleh berbeda jenisnya. Kemudian fi'il harus mufrad. Maksudnya fi'ilnya itu harus dalam keadaan tunggal. Contohnya, jalasa at-talibu. Jalasa at-talibani. Jalasa at-tullabu. Jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatani. Jalasat at-talibat. Perhatikan di sini, silakan dibaca artinya. Semua fiilnya itu tetap dalam keadaan mufrad. Tetap pakai jalasa walaupun at-talibunya, murid laki-lakinya itu jumlahnya berbeda-beda. Ada yang satu, at-talibu, ada yang dua orang, at-talibani, dan ada yang banyak, at-tullab. Sama juga dengan yang muannasnya. Jalasat semuanya, tetapi at-taliba atau fa'ilnya berubah jumlahnya. Dari at-talibatu, satu orang murid perempuan, at-talibatani, dua orang murid perempuan, dan at-talibats, murid-murid perempuan yang banyak. Jadi gampangnya itu, untuk fi'il yang digunakan itu, yang dhamir huwa, tunggal untuk mudzakkar, dan hiya tunggal untuk muannas. Kemudian, fa'il dalam keadaan rofa. Rofa itu adalah keadaan akhir sebuah kata dalam bahasa Arab. Tanda rofa itu, yang pertama ditandain oleh dhammah, contohnya, jalasa at-talibu, yang di sini kan fa'ilnya adalah at-talibu. Perhatikan dia harokatnya dhammah. Kemudian jalasat at-talibatu, sama harokatnya juga dhammah. Jalasa at-tullabu, dhammah juga fa'ilnya. Jalasat at-talibat, itu semua fa'ilnya dalam keadaan rofa yang ditandai dengan harokat dhammah. Kemudian tanda rofa yang lainnya adalah alif. Contohnya, jalasa at-talibani. Jalasat at-talibatani. Nah, tanda alifnya di sini nih. Nah, itu merupakan posisi rofa untuk fa'il yang berjumlah dua orang. At-talibani, dua orang murid laki-laki, at-talibatani, dua orang murid perempuan. Tanda yang lainnya adalah waw. Contohnya, yusolli al-muslimuna fil masjidi. Di sini, al-muslimuna merupakan fa'il dan dia dalam keadaan rofa ditandai dengan adanya huruf waw. Jadi al-muslimuna ini adalah kaum muslim atau orang-orang muslim. Hal fahimtum? Tsumma nastamir ilal jumlah al-ismiyah. Kemudian kita masuk ke jumlah ismiyah. Tarkib jumlah ismiyah, struktur jumlah ismiyah, yaitu mubtada plus khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Sementara khobar adalah penjelasan dari mubtada. Contohnya, at-talibu mujtahidun. At-talibu yata'allamu. At-talibu amamal fasli. Yang pertama nih, at-talibu mujtahidun. Murid laki-laki itu tekun. Jadi murid laki-laki itu merupakan mubtada dan mujtahid, tekun itu merupakan penjelasan dari si at-talib. Sama juga at-talibu yata'allamu. Murid laki-laki itu sedang belajar. Yata'allamu merupakan khobar dari at-talib. Yang terakhir juga begitu, at-talibu amamal fasli.
murid laki-laki itu di depan kelas. Nah, di depan kelas ini merupakan penjelasan juga dari mubtada. Jadi bisa dilihat, khobar itu macam-macam. Khobar itu bisa isim seperti mujtahid. Kemudian khobar itu juga bisa fi'il, ya ta'alamu. Atau khobar itu bisa syibhul jumlah seperti amamal fasli. Kaidah jumlah ismiyah. Al-awwal, mubtada harus ma'rifah. Tsani, mubtada dan khobar harus sama jenisnya. Ats-tsalits, mubtada dan khobar harus sama bilangannya. Yang pertama, mubtada harus ma'rifah. Nah, diingat lagi pelajarannya sebelumnya tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Ada beberapa tandanya. Yang pertama, isim yang diawali oleh alif lam. Contoh, al-madrasatu nazifatun. Jadi al-madrasah di sini merupakan mubtada. Kemudian ada yang isim dhamir. Huwa tabibun. Huwa di sini ma'rifah dan dia sebagai mubtada. Isim isyarah. Hadza maktabun. Hadza isim isyarah dan dia sebagai mubtada. Isim alam yaitu menunjukkan nama. Azizun mudarris. Aziz adalah seorang guru. Kemudian isim mausul, alladzi 'allama bil qalam di surat Al-Alaq ayat 4. Kemudian ada isim idhofah, kitabu Zaidin 'alal maktab. Jadi semua yang ibu warnai merah ini merupakan mubtada yang merupakan juga isim ma'rifah. Selanjutnya, mubtada dan khobar itu harus sama jenis dan bilangannya. Perhatikan, di sini yang sebelah kanan itu mudzakkar, yang sebelah kiri adalah muannats. Kemudian dibagi lagi ada yang mufrad, tunggal, musanna itu 2 dan jamak itu untuk banyak. Jadi perhatikan di sini mubtada dan khobarnya harus sama jenis dan bilangannya. Kalau mubtadanya mudzakkar mufrad, laki-laki untuk 1 orang, maka begitu juga khobarnya mudzakkar mufrad juga 1 orang laki-laki. Kalau dia mudzakkar musanna 2 orang laki-laki, maka khobarnya juga harus 2 orang untuk 2 orang laki-laki juga. Kalau misalnya dia mubtadanya bentuknya jamak laki-laki, maka khobarnya juga harus dalam bentuk jamak laki-laki. Begitu juga ketentuannya untuk yang muannats. Ini sudah ibu berikan artinya dan sudah ibu sesuaikan juga dengan warna mubtada dan khobarnya. Perhatikan lagi contoh berikut ini. Ini masih sama ketentuannya, mubtada dan khobar harus sama jenis dan bilangannya. Tetapi di sini khobarnya merupakan fi'il. Jadi untuk mudzakkar mufrad, at-thalibu yaqumu amamal fasli. Mudzakkar musanna, at-talibani yaqumani amamal fasli. Kemudian untuk jamak, at-tullabu yaqumuna amamal fasli. Muannats mufrad, at-talibatu taqumu amamal fasli. Muannats musanna, at-talibatani taqumani amamal fasli. Muannats jamak, at-talibatu yaqumna amamal fasli. Jadi perhatikan di sini mubtada dan khobarnya sama jenis dan bilangannya. Kalau mubtadanya fi'il, maka disesuaikan lagi dengan domirnya yang dalam tasrif itu. Kalau dalam contoh ini dia menggunakan yang mufrad itu huwa, musannanya huma, jamaknya hum. Untuk musannanya hiya, huma, hunna. Hal fahimtum? Jadi di sini ibu tekankan lagi ya, berbeda kalau tadi fi'ilnya yang duluan atau jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya itu harus mufrad, berapapun jumlah fa'ilnya. Tetapi ketika dia di jumlah ismiyah, mubtada dan khobarnya, di sini fi'ilnya itu menjadi khobar, maka dia harus mengikuti jumlah dan jenis dari mubtadanya. Qad intaha darsana huna. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipahami. Idza ladaikum soalan aw mushkilat, is'alni fi WhatsApp aw fi Classroom. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.